Halo anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang sistem gerak pada tumbuhan, khususnya kelas 8 dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita saksikan penampilan video yang menjelaskan tentang sistem gerak pada tumbuhan. Nah, coba perhatikan apa yang bisa diamati dari gambar tersebut atau GIF tersebut. Nah, pasti kalian tahu ya, terjadi pergerakan seperti contoh di sebelah kanan kalian ada gambar putri malu. Saat disentuh, maka yang terjadi adalah penguncupan atau menutup diri. Itu kenapa ya? Nah, dalam video ini akan dijelaskan beberapa sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan menurut rangsangannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah autonom. Rangsangan berasal dari tumbuhan sendiri. Yang kedua adalah esionom. Rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Yang ketiga adalah higroskopis. Rangsangan akibat perubahan kadar air atau kelembapan dalam sel sendiri. Gerak endonom ini berasal dari dalam sel atau tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Berikut adalah penjelasan contoh dari gerak endonom atau autonom pada tumbuhan. Nah, kalau kita lihat dalam mikroskop, ini ada Hydrilla verticillata, nama ilmiah dari tumbuhan air. Nah, ekosistem dari tumbuhan ini berada di danau, namanya juga air ya. Kalau kita lihat dari mikroskop, ternyata di dalam sel daun itu terdapat sitoplasma dan kloroplas. Nah, di dalam kloroplas, kalau kita tinjau lagi atau kita mikroskop lagi lebih dalam, disitulah terdapat gerakan daripada tumbuhan tersebut. Di mananya ya? Nah, itu terdapat pada kloroplas itu sendiri yang bergerak berotasi di dalam sel tersebut. Nama gerakan itu gerak siklosis. Nah, secara spontan terjadilah gerak itu yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Jadi gerak endonom jelas ya, tumbuhan itu sendiri yang menggerakkannya dalam sel, tepatnya di kloroplas, khusus untuk tumbuhan Hydrilla verticillata. Nah, selanjutnya untuk gerak esionom, tadi penjelasannya bahwasannya gerak esionom itu rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Nah, terbagi lagi menjadi 3 bagian, tropisme, taksis, dan nasti. Tropisme itu arah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Taksis, gerak berpindah tempat baik salah satu maupun seluruh bagian tumbuhannya. Sedangkan nasti, arah geraknya tidak dipengaruhi dari arah datangnya rangsang. Bisa ya kita bedakan 2T, 1N. Dan ternyata tropisme yang tadi dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dibagi menjadi 5. Fototropisme, teknotropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Sedangkan nasti yang arah geraknya tidak dipengaruhi itu terbagi menjadi 6. Fotonasti, niktinasti, seismonasti, kemonasti, hidronasti, dan nasti kompleks. Jadi kalau kita perhatikan dari nama-namanya agak ribet ya, tapi gak apa-apa, semua terbiasa. Nah, selanjutnya taksis itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu fototaksis dan juga kemotaksis. Kita rincikan lagi ya, supaya lebih gampang dan lebih enak diingat. Nah, tadi kan gerak esionom tadi ada tropisme ya. Tropisme. Tropisme ini geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsang. Ada 2, yaitu tropisme positif dan juga tropisme negatif. Namanya juga positif, berarti mendekati sumber rangsang. Itu yang positifnya. Nah, kalau yang negatifnya pasti menjauhi sumber rangsang. Tadi kan tropisme dibagi menjadi 5 kan? Nah, berdasarkan sumber rangsangannya, yang pertama fototropisme. Fototropisme ini namanya juga foto. Foto itu artinya cahaya. Jadi dia mendekati arah sumber cahaya yang ada atau muncul. Dan yang kedua adalah tikmotropisme, yaitu berdasarkan singgungan. Nah, kalau kalian lihat seperti membelitnya tanaman kaca panjang pada tumbuhan inang. Setelah itu kalau kalian pernah lihat tumbuhan anggur, itu kan seperti melilit ya. Sistemnya itu, sumber rangsangannya itu namanya singgungan. Jadi banyak ya contoh tumbuhan yang bersinggungan.
Dan yang ketiga yaitu tumbuhan berdasarkan sumber rangsangannya yaitu geotropisme. Geo artinya gravitasi atau bumi. Nah, geotropisme ini dibagi menjadi dua juga, yang positif dan negatif. Kalau positif itu berarti searah dengan gravitasi. Kita tahu kan kalau gravitasi itu ke bawah ya. Nah, jadi biasa ke bawah berarti akar. Terjadi pertumbuhan akar. Nah, kalau dia yang arahnya negatif berarti menjauhi atau berlawanan dengan gravitasi, yaitu tumbuhnya ke atas gitu, seperti tumbuhan kelapa atau tumbuhan lain yang bertumbuh atau berkembang. Begitu untuk penjelasan dari geotropisme. Nah, selanjutnya yang keempat, berdasarkan arah gerak datangnya tadi, hidrotropisme. Hidro itu artinya air. Jadi dia rangsangannya itu mendekati sumber air. Nah, kalau akar, biasanya kalau akar itu yang jauh dari air, pasti dia mencari sumber airnya, atau akarnya berkembang sehingga menemukan air. Jadi sumber air atau sumber rangsangnya itu dipengaruhi oleh air ya. Itu contoh dari hidrotropisme. Dan yang terakhir adalah kemotropisme. Kemo berarti dia memakai bahan kimia, yaitu pupuk. Nah, tanaman itu dipupuk, diberi rangsangan berupa pupuk atau zat kimia. Nah, beberapa hari akan tumbuh. Nah, jadi ada beberapa zat-zat kimia yang bisa mempengaruhi, nggak harus pupuk ya. Misalnya kayak semprot atau lain yang bisa membuat tanaman itu berkembang atau bertumbuh. Nah, itu adalah kelima gerak esionom yang dibagi tadi dari tropisme tadi. Bisa ya nanti kalian hafal-hafal atau kalian ingat berdasarkan nama depannya aja. Hidro, geo, kemo, foto dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Gerak esionomnya nasti. Arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Dibedakan menjadi 7 warnanya ya. Tadi sudah kita jelaskan diagramnya. Yang pertama, fotonasti, cahaya matahari. Ada loh, contohnya adalah bunga pukul 4 mekar pada sore hari. Nah, itu tidak mempengaruhi dari cahaya, kan biasanya ada bunga yang dipengaruhi oleh cahaya. Nah, bunga pukul 4 mekar pada sore hari, ada beberapa bunga yang begitu. Dan yang kedua, namanya seismonasti atau sentuhan. Nah, tadi di pembukaan dalam video kita sudah dijelaskan contohnya putri malu. Saat diberi sentuhan, maka apa yang terjadi? Putri malu menguncup atau menutup diri dengan cara menguncupkan daun-daunnya. Nah, saat disentuh akan mengatuk dalam keadaan tertutup. Nah, yang ketiga namanya niktinasti. Niktinasti itu adalah suasana malam. Nah, daun pete Cina tahu ya, pete Cina itu mengatuk pada saat malam hari. Nah, jadi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang ya. Dan selanjutnya ada termonasti. Termo berarti suhu. Contohnya bunga tulip mekar saat suhu naik, menguncup saat suhu terang. Ini harus dilihat ya, ini unik nih bunga tulip. Jadi saat suhu panas, bunga tulip itu mekar, tapi saat suhu dingin, dia menguncup. Selanjutnya untuk beberapa contoh dari nasti ini adalah kemonasti. Kemonasti, tadi kan kemo ya. Nah, kemonasti ini berdasarkan zat kimia. Contohnya ada tumbuhan stomata membuka saat siang hari untuk mengambil CO2. Itu ya, contoh berarti dia tidak dipengaruhi oleh zatnya. Yang selanjutnya adalah hidronasti. Hidro tadi artinya adalah air. Nah, contohnya adalah daun alang-alang menggulung saat kemarau untuk mengurangi penguapan. Yang selanjutnya namanya
nasty kompleks atau beberapa rangsangan. Contohnya membuka dan bentuknya stomata dipengaruhi CO2, air, suhu, cahaya, matahari, dan lain sebagainya. Jadi semuanya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak eksionom-taksis, yaitu gerak berpindah tempat baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhannya ya. Nah, jadi gerak foto tadi dibagi menjadi dua, fototaksis dan juga kemotaksis. Kalau fototaksis itu gerak seluruh atau sebagian tumbuh-tumbuhan dengan rangsangan berupa rangsangan cahaya. Ada tumbuhan yang memang saat dia mendekati cahaya, dia membutuhkan cahaya. Saat sudah cahaya terpenuhi maka dia menjauhi cahaya. Dan selanjutnya ada juga istilahnya gerak Euglena sp, itu nama ilmiah dari protozoa yang selalu mendekati cahaya. Dan selanjutnya tentang kemotaksis. Kemo tadi sudah banyak sekali kita sebut, berarti kemo itu artinya rangsangan dari zat kimia. Nah, kalau kemotaksis ini gerak seluruh tumbuhan dengan zat kimianya, contohnya adalah gerak spermatozoid ke arkegono pada tumbuhan lumut. Nah, beberapa lumut yang melekat pada batang kayu yang sudah tua atau batang kayu yang lembab atau yang sudah lapuk itu merupakan salah satu gerak berpindah tumbuhan lumut seluruhnya atau sebagian, karena ada rangsangan atau zat kimia yang terjadi pada di mana tumbuhan tersebut adanya melekat. Jadi ada gerak berpindah pada lumut itu kepada batang daripada tumbuhan. Nah, itu merupakan gerak eksionom yang terjadi pada bagian ketiga, yaitu taksis, dan taksis terbagi menjadi dua lagi, fototaksis dan kemotaksis. Selanjutnya gerak higrokopis. Nah, tadi higrokopis gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembapan di dalam sel. Harus ingat ya, higroskopis. Jadi dia tidak bergerak dalam sel itu tidak merata ya. Dan contohnya adalah buah polong-polongan, kacang-kacangan yang sudah tua itu dapat membuka. Pernah lihat nggak kayak buncis atau kacang, dia terbuka sendiri saat sudah tua. Nah, perubahan kadar air di dalam sel menyebabkan kerutnya bagian buah yang tidak merata. Nah, pengurutan itu kayak macam udah tua itu ya, tanamannya membuat buah polong itu menjadi terbuka. Nah, ini adalah gerakan bagian tumbuhan karena